Stand strong on God's word. Yesus dicobai. Shalom Sweetie Kids, Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Senang sekali nih, Lause Anggi bisa membawakan firman Tuhan pada hari ini. Lause harap semua kalian dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk ibadah kan? Mari Lause undang semua untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan sambil bergerak. Kita nyanyikan, I wanna do right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I want to be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Mari anak-anak kita sama-sama bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami sama-sama bisa beribadah online. Kami mau Tuhan hadir dalam ibadah kami, Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhirnya. Kami mau bernyanyi, kami mau bergerak, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, pernah nggak kalian diperhadapkan oleh pilihan yang sulit? Lagi batuk, pas buka kulkas, lihat ada sekotak es krim di depan kita. Oh, pasti sulit sekali kan? Terus pas ujian, nggak sempet belajar. Terus sekarang kan lagi belajar di rumah. Kalau nyontek-nyontek dikit mah kayaknya nggak ketahuan. Atau kalau lagi tatap muka, gurunya ngomong terus. Ada gadget, kita pakai main game. Ada nggak yang kayak gitu?
pasti pilihannya sangat sulit ya. Hari ini Laus Anggi mau cerita pengalaman Tuhan Yesus yang digoda oleh iblis. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, mari kita lihat cuplikan peristiwanya ya. Selamat pagi pemirsa. Hari ini kami mengundang seorang pakar peneliti iblis yang sangat terkenal, tajam dan terpercaya dalam mengulas trik-trik iblis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil bintang tamu kita, Mr. Matius Hendy. Mari kita sama berikan aplaus. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih untuk kehadirannya ke studio kami untuk memenuhi undangan kami. Sama-sama. Ya, Pak Matius, hari ini kita akan membahas satu klip yang sangat menarik. Mari kita saksikan tayangannya bersama-sama. Boleh. What has it been now? 40 days? More than enough for any man, I should think. But then, you're not just any man, are you? Why do you persist in this Jesus? What do you hope to prove with all this fasting and praying? If you are the Son of God, command that these stones become bread. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Let me show you another perspective. I will give you the glory of these kingdoms and authority over them, because they are mine to give to anyone I please. I will give them all to you, if you will worship me. Behind me, Satan, for it is written, you must worship the Lord your God, and serve only Him. Pemirsa, kita baru saja menyaksikan cuplikan bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Peristiwa ini terjadi sebelum Yesus memulai seluruh pelayanannya di dunia. Ada 3 peristiwa yang iblis lakukan agar Yesus jatuh di dalam dosa. Peristiwa 1. Iblis mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Peristiwa 2, iblis mencobai Yesus agar Yesus mau menjatuhkan dirinya dari atap bait Allah. Percobaan ketiga, iblis mencobai Yesus agar menyembahnya. Nah, Pak Matius, bagaimana menurut Anda klip yang barusan kita saksikan bersama? Bisakah Anda memberikan ulasan bagaimana latar belakang iblis mencobai Yesus? Nah, jadi memang pada saat kejadian perkara waktu itu, Yesus berjalan sendirian di padang pasir yang sepi itu. Nah, kira-kira waktu itu menurut saya siang. Nah, dan kita perlu tahu nih, kalau di padang gurun, siang itu bakal panas banget dan bisa mencapai 48 derajat Celcius. Dan kalau malam bisa dingin sekali, minus 10 derajat Celcius. Nah, melihat kondisi keadaan Yesus yang seperti itu, iblis melihat ada peluang nih buat mencobai Yesus. Wah, tentu iblis melakukan persiapan untuk melakukan hal tersebut, bukan Pak? Nah,
Bagaimana Anda mengulasnya? Bisakah Anda memberitahu kami? Jadi gini, iblis menunggu Yesus waktu itu sampai 40 hari. Persiapannya sangat matang. Ia menunggu sampai Yesus berada dalam kondisi yang sangat lemah dan lapar. Karena Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Untuk memulai pelayanannya waktu itu. Nah, iblis mengamati Yesus. Dan iblis pikir dengan kondisi Yesus yang lemah itu dan kondisi Yesus sebagai manusia, Yesus bisa jatuh dalam pencobaannya. Nah, namun pemikiran iblis ternyata salah. Meskipun Yesus sudah dalam keadaan yang sangat lemah nih, Yesus tetap berhasil melakukan kehendak Allah. Saat itu, iblis berkata kayak gini nih, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti." Wah, pasti Yesus dapat membuat batu menjadi roti, bukan? Karena dialah pencipta batu itu. Tentu saja, tapi Yesus tidak melakukan apa yang menyenangkan dirinya. Dia juga tidak melakukan yang iblis suruh. Jadi ia menjawab iblis dengan mengambil ayat firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus percaya kepada Allah untuk setiap hal yang ia perlukan. Ia tahu bahwa menaati Allah itu lebih penting dibanding apapun, termasuk juga makanan. Hah? Tapi mengapa ya iblis mencoba Yesus dengan makanan, Pak? Ini sangat menarik. Jangan salah, banyak orang yang jatuh dalam dosa dan juga banyak konflik yang terjadi karena makanan. Benarkah demikian? Bisakah Anda memberikan contohnya? Kebetulan saya punya ini nih. Ini adalah roti buatan toko franchise dari Belanda. Dan katanya nih, taburan coklat di atasnya itu impor langsung dari Belanda dan rasanya maknyus. By the way, apakah Anda sudah sarapan, Bu Novi? Wow, it looks so yummy. Tahu aja Bapak, saya memang belum sarapan. Tadi buru-buru kesini Pak, sampai nggak sempet sarapan. Terima kasih. Anda dapat membayangkan betapa enaknya roti itu dalam kondisi Anda yang sedang lapar, bukan? Nah, dan coba Anda ingat-ingat waktu dulu jatuhnya manusia dalam dosa di Taman Eden. Karena apa? Karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kan? Terus kalau kita ingat lagi nih, Bu, cerita tentang Yakub dan Esau, polemik kacang merah, makanan juga kan? Nah, mengapa iblis menyuruh Yesus untuk merubah batu menjadi roti? Karena waktu itu Yesus sedang puasa. Ya tentu paling cocok adalah soal makanan, Bu. Nah, kalau iblis minta mengubah pasir jadi roti, ya itu bukan padang pasir lagi namanya. Bukan padang gurun, tapi padang roti. Hahaha. Maaf sedikit lelucon. Iya, pastinya Yesus ingat perkataan Allah. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang diucapkan Allah. Wah, dari pernyataan itu saya dapat menyimpulkan bahwa prinsip Yesus adalah menaati Allah dan itu lebih penting daripada makanan. Lalu, bagaimana selanjutnya, Pak? Apakah iblis menyerah begitu saja untuk mencoba Yesus? Oh, tentu tidak, Bu. Iblis tidak mudah menyerah. Iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah di Yerusalem dan berkata kepadanya,
Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, iblis juga tahu tentang firman Allah. Pintar juga si iblis itu. Bagaimana reaksi Yesus mendengar hal itu, Pak? Wah, Yesus sulit ditaklukkan, Bu. Yesus tahu Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan segala sesuatu dan akan melindungi Yesus. Tapi ia tidak mau menuruti apa yang iblis katakan. Lalu Yesus membalas iblis dengan firman Tuhan. Ia berkata kepada iblis, seperti yang tertulis pada Ulangan 6 ayat 16. Ada pula tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kali itu iblis gagal lagi. Apa yang memotivasi iblis untuk melakukan aksi selanjutnya, Pak? Seperti yang kita lihat, iblis juga punya prinsip pantang menyerah. Dia nggak mungkin nyerah gitu aja. Maka kali ini iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia ini. Lalu iblis berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Tapi iblis makin kesal karena Yesus yakin bahwa Allah lah yang memiliki seluruh dunia ini. Maka Yesus menjawab iblis, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dari situlah iblis menyerah. Iblis pergi meninggalkan Yesus. Iblis sadar bahwa Yesus adalah anak Allah yang tidak dapat dicobai untuk melakukan dosa. Jadi iblis akhirnya menyerah begitu saja? Lalu apa yang terjadi dengan Yesus selanjutnya? Setelah iblis pergi, Allah mengutus malaikat-malaikatnya datang untuk melayani Yesus. Dan setelah itu Yesus siap untuk melanjutkan pelayanannya. Karena ia telah membuktikan kekudusannya. Ia benar-benar menjadi manusia dan anak Allah yang tidak berdosa. Wah, hebat sekali Yesus itu. Jadi iblis kalah dan pergi begitu saja. Betul? Ini penting untuk diperhatikan. Iblis memang berhenti mencobai Yesus, tapi untuk sementara waktu saja waktu itu. Seperti yang dikatakan Alkitab, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Jadi dia tidak pergi begitu aja. Tapi iblis akan selalu mengintip, menunggu waktu yang tepat agar dapat melakukan aksinya kembali. Anda tahu kan, iblis pantang menyerah, dia pintar. Iblis memang kalah menghadapi Yesus. Tapi di luar sana, banyak yang dapat iblis godai. Iblis suka membuat anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Iblis suka merayu mereka dengan hal-hal duniawi. Seperti membuat anak-anak tidak taat kepada orang tua mereka. Membuat anak-anak lebih suka bermain games dibandingkan mendengarkan firman Tuhan. Apalagi iblis juga suka membuat anak-anak berantem sama saudara-saudaranya. Ada lagi, iblis juga suka melihat anak-anak pada malas belajar, mengerjakan kewajiban mereka dengan bermalas-malasan. Wah, iblis suka ngelihat yang kayak gituan. Oh, begitu ya Pak Matius. Nah,
menurut Bapak sebagai pakar yang meneliti kehidupan iblis, mengapa iblis terus melakukan hal itu? Terus mencobai dan merayu orang-orang dan anak-anak untuk terus jatuh ke dalam dosa. Nah, itu karena memang itu pekerjaan iblis, mencobai dan merayu anak-anak dan orang-orang semua untuk jatuh ke dalam dosa dan mau menjadi pengikutnya dia. Wow, menarik sekali ya ulasan dari Pak Matius mengenai trik yang dilakukan iblis. Semoga Anda dapat semakin mengenali cobaan-cobaan dan godaan maut yang ditawarkan oleh iblis dan membuat seluruh umat lebih waspada. Baiklah pemirsa, cukup sekian wawancara eksklusif hari ini. Terima kasih kehadirannya ke studio kami Pak Matius. Terima kasih untuk ulasan kejadian mengenai pencobaan Yesus. Terima kasih juga Bu Novi sudah mengundang saya. Demikian info terkini. Wah, anak-anak, kita baru saja melihat tayangan dan ulasan tentang si iblis yang tidak pantang menyerah untuk terus menggoda dan mencobai Yesus. Yesus tidak jatuh ke dalam rayuan iblis. Ia membuktikan bahwa ia adalah anak Allah yang Maha Kudus. Ia tidak berdosa. Bahkan sampai pada pencobaan yang paling berat, yaitu mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua umat yang berdosa. Ia tahu kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kita sulit melawan godaan iblis. Oleh sebab itu, Yesus sudah lebih dulu mengalahkan iblis agar kita yang percaya kepadanya dapat menang juga melawan si iblis. Iblis yang sudah gagal mencoba Yesus masih terus mengganggu dengan agresif, mencobai anak-anak Tuhan seperti kita-kita ini. Apa sih pencobaan itu? Keinginan untuk berbuat yang tidak baik. Kita tahu kita harus melakukan hal yang baik, tapi kadang kita nggak ingin melakukannya. Iblis tidak suka jika kita melakukan hal baik, maka dia akan membuat hal yang buruk terlihat menjadi pilihan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan untuk tidak terjatuh oleh tipuan-tipuan iblis, anak-anak? Kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengasihi, mengerti, dan menaati firman Allah. Ia menggunakan firman Allah ketika ia dicobai. Firman Allah itu seperti tameng, perisai, seperti baju yang melindungi, menjaga Yesus terhadap serangan si iblis. Allah ingin kita menggunakan firman-Nya dengan cara yang seperti itu ketika kita dicobai untuk berbuat dosa. Kita harus mengenakan semua senjata Allah agar selamat dari serangan musuh, yaitu iblis. Seperti seorang prajurit siap untuk berperang, kita juga harus siap. Kita harus mengenakan ikat pinggang kebenaran Allah. Kita harus melindungi tubuh kita dengan baju zirah keadilan. Kita harus mengenakan sepatu atau kasut agar siap memberitahu orang lain tentang Yesus, yaitu Injil damai sejahtera. Kita harus membawa perisai iman. Kita harus menutupi
menutupi kepala kita dengan ketopong keselamatan. Kita harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Menurut kamu, bagaimana Yesus dapat menggunakan firman Allah itu sebagai perisainya? Ya, ia menghafalkan dan mengerti firman Allah itu. Mungkin kita tidak setiap saat memegang Alkitab ketika iblis mencobai kalian. Oleh sebab itu, sungguh penting untuk mengetahui apa kata firman Allah, sehingga kita dapat mengingatnya dan menggunakannya jika iblis menyerang. Yesus telah lahir di dunia, menyelamatkan kita, dan tinggal di dalam hati setiap kita yang percaya kepadanya. Firman-Nya membuat kita dapat berdiri teguh untuk menang jika kita dicobai untuk berbuat dosa. Kids, stand strong in the word of God. Nah, anak-anak, mari kita membuka ayat hafalan kita. Kita buka dari Yohanes 1 ayat 14a. Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita ulangi lagi ya anak-anak. Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami bisa mendengarkan cerita tentang Yesus dicobai. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau untuk memimpin hidup kami. Engkau yang tolong kami di setiap aktivitas kami, di setiap apa yang kami lakukan, supaya kami tidak dicobai iblis dan kami dapat melawan pencobaan-pencobaan dari iblis. Engkau yang pimpin kami di dalam melakukan aktivitas kami di rumah ataupun dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati.